Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, dari hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan Al Haris Abdullah unggul dari dua calon lainnya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi dengan nomor urut 3, Al Haris dan Abdullah unggul, disusul oleh pasangan calon nomor urut 1, Ceendra dan Ratu Munawaroh. Calon gubernur Jambi petahana justru tertinggal di paling akhir. Bahkan pasangan Fakhrori Umar Syafril Nursal kalah di TPS-nya sendiri. Sementara itu dari hitung cepat di pemilihan Gubernur Sumatera Barat masih didominasi oleh pasangan calon nomor urut 2 Nasrul Abid dan Indra Catri serta pasangan nomor urut 4 Mahyeldi Ansarullah dan Audi Joinaldi yang unggul. Hasil penghitungan di beberapa TPS yang berhasil dipantau terlihat penurunan partisipasi pemilih di mana partisipasi hanya berkisar 50 sampai 60%. Sementara di Kalimantan Selatan, hasil penghitungan suara sementara di Pilgub Kalimantan Selatan menunjukkan selisih tipis antara dua pasangan calon. Salah satunya di TPS 02 Kelurahan Kuin Selatan, Banjarmasin. Pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan, Sabirin Nur Muhyiddin, unggul hanya 2 suara dibandingkan pasangan Denny Indrayana di Friadi Darjat. Untuk mengulas lebih jauh hasil hitung cepat dan persaingan di Pilkada Serentak 2020, kami membahasnya bersama dengan peneliti Carta Politika, Arda Ranadireksa. Selamat sore, Mas Arda. Selamat sore, Mbak. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga sehat selalu. Kita bicara soal Pilkada Serentak 2020 dulu secara general di 270 daerah di Indonesia. Oke. Diselenggarakan di tengah pandemi, Mas Arda melihatnya penyelenggaraannya terhitung baik partisipasinya atau seperti apa? Oke, kalau sebelum kita bicara ke partisipasi, memang penyelenggaraan di tengah pandemi ini memang menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Memang kalau kita lihat skop secara lebih global, beberapa negara kalau kita lihat secara internasional pun memang ada yang menunda, ada yang tetap menjalankan. Contohnya misalnya Amerika tetap aja dia menjalankan. Buat saya poinnya adalah bagaimana ketika di dalam dengan kondisi pandemi seperti ini, tindakan apapun yang diambil, apakah itu melanjutkan ataupun menunda, dilanjutkan dengan konsekuensinya. Nah, jujur saja kalau menurut saya dalam hitungan saya, dalam analisa saya, ada sedikit kurang konsisten di sini ketika pilkada dijalankan di saat pandemi, tapi ada beberapa sosialisasi mengenai protokol kesehatan yang kurang, macam. Padahal konsekuensinya adalah kalau di tengah pandemi harusnya juga kencang sosialisasinya. Betul. Walaupun kalau kita lihat untuk di daerah perkotaan mungkin kita lihat tidak terjadi kerumunan. Memang KPU sudah mengantisipasi misalnya dengan diberikan jam untuk pemilih, jam sekian. Itu antisipasinya lah ya untuk protokol. Antisipasi agar tidak terjadi penumpukan itu. Tapi untuk misalnya andai kata daerah ini menjadi merah, zona merah, kira-kira seperti apa mitigasi yang harus dilakukan segala macam. Ini yang menurut saya akan menimbulkan partisipasi pemilih tersendiri, partisipasi pemilihnya pun akan sedikit turun di sini. Karena tidak ada jaminan juga. Nah, bicara soal partisipasi kita akan bahas lebih lanjut lagi sambil kita memantau bagaimana penghitungan suara bersama rekan-rekan kami di sejumlah titik. Ada Livira Putri langsung dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan ada Suci Anissa dari Jambi. Saya ke Banjarmasin terlebih dahulu, ada Livira di sana. Livira, penghitungan suara di pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan ini masih terpaut tipis antara dua pasangan calon. Apa yang terbaru di sana? Ya baik, Friska, hari ini merupakan momen puncak Pilkada 2020 dan di Kalimantan Selatan terdapat dua pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 yaitu Sabirin Nur Muhyiddin dan pasangan nomor urut 2 ada Denny Indrayana di Friadi. Nah, hasil penghitungan suara sementara pemilihan gubernur di Kalimantan Selatan di sejumlah TPS, khususnya di Kota Banjarmasin, bervariasi. Persaingan antara nomor urut 1 dan nomor urut 2 terdapat perbedaan angka yang tipis. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan, saudara, bahwa petahana nomor urut 1 Sabirin Nur Muhyiddin unggul di beberapa TPS di Kecamatan Banjarmasin Barat, yaitu TPS 4 Teluk Tiram, Banjarmasin Barat. Nomor urut 1 memperoleh 135 suara dan nomor urut 2
suara. Kemudian TPS 27, Kelurahan Basiri, nomor urut 1 unggul dengan 108 suara dan nomor urut 2 memperoleh 78 suara. Dan juga TPS 2 Kuin Selatan Banjarmasin Barat, nomor urut 1 petahana unggul dengan suara 202 dan nomor urut 2 pasangan Denny Indrayana di Friyadi memperoleh 200, yang memang angka ini sangat amat tipis perbedaannya. Nah, berbeda dari Kecamatan Banjarmasin Barat yang mana petahana unggul di sana, di Kecamatan Banjarmasin Utara, Denny Indrayana dan Friyadi pasangan calon nomor urut 2 juga unggul di beberapa TPS di Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu TPS 5 Antasan Kecil Timur, perolehan suara 79 untuk nomor urut 2 dan 76 suara untuk Sabirin Muhyiddin. Kemudian TPS 19 Alalak Utara, nomor urut 2 unggul dengan 122 dan nomor urut 1 69. Kemudian TPS 14 di Kelurahan Sungai Niai, nomor urut 1 dengan 80 suara dan nomor urut 2 unggul dengan 160 suara. Dan juga perlu diketahui saudara bahwa pasangan calon nomor urut 1 Sabirin Muhyiddin yang juga petahana didukung oleh 9 partai pengusung, yaitu Partai Golkar, Perindo, PDIP, PKPI, Nasdem, PAN, PKB, PKS, dan PSI. Dan untuk pasangan calon nomor urut 2 Denny Indrayana di Friyadi diusung oleh 4 parpol, yaitu Gerindra, P3, Demokrat, dan juga Partai Berkarya. Saudara, diingatkan bahwa hasil penghitungan suara ini masih bersifat sementara dan penghitungan suara ini masih akan terus berlangsung hingga pukul 00 nanti malam di tingkat TPS, kemudian akan berjenjang ke tingkat kelurahan, kecamatan, KPU daerah, dan terakhir di KPU provinsi. Dan terakhir itu pada tanggal 20 Desember 2020 nanti. Dan juga kita tunggu saja hasil real count pemilihan gubernur, wakil gubernur Kalimantan Selatan yang akan disampaikan atau diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Rizka. Baik, terima kasih Livira Putri. Dari hasil hitung cepat, hitung langsung, ini masih sangat tipis, jadi kita tunggu hitung langsung dan nanti hitung resminya seperti apa di Kalimantan Selatan. Berikutnya saya ke Jambi, ada Suci. Pasangan Al Haris dan Abdullah unggul, seperti apa situasinya di posko pemenangan mereka saat ini? Ya, selamat sore Friska dan juga saudara, dapat saya informasikan bahwa saat ini para tim pendukung dari pasangan Al Haris dan Abdullah Sani tengah menunggu hasil penghitungan suara cepat baik dari lembaga survei ataupun dari KPU sendiri. Dan dapat saya informasikan Friska, dari hasil penghitungan cepat yang dilakukan kami pantau dari sejumlah TPS di Kota Jambi maupun di berbagai daerah dalam Provinsi Jambi, serta dari hasil beberapa lembaga survei yang kami pantau, bahwa saat ini untuk jumlah dukungan yang unggul itu dari pasangan Al Haris dan Abdullah Sani dengan perolehan suara sekitar 42 hingga 43%. Sementara itu berada di urutan kedua itu ada pasangan Cendra dan Ratu Munawaroh dengan perolehan suara sebanyak 35%. Dan di urutan ketiga ada pasangan petahana yaitu Bapak Farori Umar dan Safril Nursal dengan perolehan suara 21 hingga 24%. Namun suara ini masih berubah-berubah hingga saat ini dan kita masih menunggu hasil yang pastinya akan ditetapkan oleh pleno dari KPUD sendiri. Dan di sini cukup menarik sekali Friska, di mana calon petahana sendiri memperoleh suara yang bisa dibilang kalah telak dari pasangan nomor 3, di mana di TPS petahana sendiri pasangan Haris Sani memperoleh suara dengan perolehan 122 suara. Baik, dan Suci, kami harus potong sejenak dulu. Kami akan beranjak ke Solo, Jawa Tengah. Kita akan lihat perkembangan terkini dari sana pasca pemungutan suara dari Gibran Rakabuming Raka. Oke, monggo silakan langsung tanya jawab aja. Mas Gibran, terkait hasil ini kan di bawah dari target ya, kemarin berapa? 92%. Ini tanggapannya? Ya sekarang itu kita tidak bicara angka lagi ya Mas. Yang penting itu warga Solo
sehat semua, pilkadanya berjalan dengan lancar dan aman. Kalau masalah angka-angka itu urusan belakangan. Saya pun juga sudah nating tulus, menang kalah pun itu ya urusan belakangan. Yang penting warganya sehat semua, pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Itu aja yang paling prioritas dari saya. Mungkin Pak Teguh. Saya kira target 92% dan tingkat kehadiran 80% itu pimpinan partai dan tim pemenangan ini mewajibkan untuk seluruh struktur pemenangan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam masa pandemi ini. Bila mana hasilnya sudah maksimal, maka ya inilah yang harus kita terima. Yang penting tidak ada klaster pilkada. Jadi sampaikan Mas Gibran, jangan sampai ada klaster pilkada. KPU sudah memberi jeda waktu bagaimana kehadiran pemilih dan pada waktu kami datang nyoblos itu juga saya hanya 4-5 orang saja. Artinya memang waktu itu sudah memberi kesempatan tidak ada kerumunan. Nah, maka dari itu biarpun masih ada warga yang belum menggunakan haknya untuk berdemokrasi, saya kira haknya mereka. Tetapi sekali lagi kewajibannya tim pemenangan Mas Gibran Teguh ini supaya rekan-rekan yang bekerja ini sudah bersungguh-sungguh untuk menghadirkan masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS. Yang kedua ya mestinya ini waktu disampaikan Mas Gibran dalam diskusi-diskusi itu kan antara 85 sampai 92%. Nah, kami masih ingin, karena ini masih ada 200-an yang belum masuk, ya paling tidak 8-9% lah kita nanti mungkin bisa akan kita peroleh. Saya kira itu yang penting. Ya angka-angka pasti akan kami evaluasi. Tapi sekali lagi yang penting pilkadanya aman, lancar. Itu yang paling penting. Untuk saat ini belum. Tapi saya dan Pak Teguh akan berencana untuk sowan juga ke Pak Bagio dan Pak Suparjo ya apabila beliau berdua sudah agak longgar. Biar bagaimanapun ini sudah selesai, tidak ada kubu-kubuan lagi, semuanya warga Solo bahu-membahu untuk membangun Solo untuk lebih baik lagi ke depan. Itu tadi pernyataan pers dari Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Pasangan calon wali kota Solo menanggapi dari hasil hitung cepat, pasangan Gibran Teguh ini unggul dalam pemilihan wali kota Solo. Berikutnya kami juga akan bahas faktor apa saja yang membuat putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Kami akan ulas usai jeda.